Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad Al-Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wonderful Ramadan. Kolaborasi antara Ibu Profesional Yogyakarta dan Ibu Profesional Kalimantan Selatan. Kami akan menayangkan kisah tentang para nabi dan mukjizatnya. Selamat menyaksikan. Hai adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal adik-adik dari Kakak Gina di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Siapa tadi yang ikut Kakak Gina menyanyikan lagu 25 Nabi yang wajib kita ketahui? Alhamdulillah kalau adik-adik sudah hafal nama-nama 25 Nabi. Nah, saat ini Kakak Gina akan menceritakan kisah tentang salah satu nabi yang mukjizatnya berupa seekor unta betina. Siapa adik-adik yang sudah tahu kisah nabi siapa itu? Betul, kisah Nabi Soleh alaihi salam. Nah, Kakak Gina akan menceritakan kembali dari buku yang Kakak Gina baca, yaitu buku dari Kuto M. Hanif dengan judul Kisah Nabi Soleh, terbitan dari PT Gramedia. Adik-adik, Nabi Soleh adalah nabi yang kelima setelah Nabi Hud. Nabi Soleh alaihi salam diangkat menjadi seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2100 sebelum Masehi. Adik-adik tahu nggak? Nabi Soleh bin Ubaid adalah nabi dari keturunan Nabi Nuh. Nabi Soleh hidup bersama kaum Tsamud. Jadi adik-adik, kaum Tsamud ini tinggal di daerah pegunungan batu yang besar. Sehingga keahlian kaum Tsamud itu adalah memahat batu-batu. Mereka jadikan patung-patung, mereka jadikan bangunan-bangunan yang megah dan indah. Sehingga kaum Tsamud pun akhirnya menjadi kaum yang sombong. Karena mereka banyak dipuji oleh kaum lainnya. Karena mereka hebat dalam membangun atau membentuk sebuah batu besar menjadi bangunan yang indah. Dan mereka pun juga menyembah patung-patung berhala hasil pahatan mereka. Dan mereka selain sombong, kaum Tsamud pun suka minum minuman yang memabukkan, suka berjudi. Astagfirullahaladzim. Adik-adik tidak boleh ya. Adik-adik, karena kaum Tsamud sudah begitu sombong dan sering mabuk-mabukan, maka Nabi Soleh pun diutus oleh Allah untuk menyerukan kebaikan kepada kaum Tsamud. Karena kaum Tsamud itu menyembah berhala, maka Nabi Soleh pun menyerukan kepada mereka, "Hai kaum Tsamud, sembahlah Allah, karena tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah." Kaum Tsamud pun terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang mengikuti dan percaya kepada Nabi Soleh, dan mereka pun ikut Nabi Soleh menyembah Allah. Namun ada juga kelompok yang masih tidak percaya kepada Nabi Soleh, dan mereka adalah kelompok yang menentang Nabi Soleh. Nah, adik-adik, kaum Tsamud yang menentang Nabi Soleh
itu dipimpin oleh Zu'ab bin Amru dan Rabab. Zu'ab dan Rabab ini mengumpulkan para kelompok yang menentang Nabi Soleh dan mereka menantang Nabi Soleh. Hai Nabi Soleh, jika benar engkau adalah seorang nabi utusan Allah, tunjukkanlah kepada kami mukjizatmu. Keluarkanlah seekor unta betina yang sedang hamil dari batu besar itu. Nabi Soleh pun adik-adik menerima tantangan tersebut. Karena Nabi Soleh ingin sekali semua kaum Samud yang dia sayangi ini menyembah Allah dan bertaubat atas perbuatan buruk mereka. Maka ketika Nabi Soleh menerima tantangan, Nabi Soleh pun berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaranmu. Keluarkanlah seekor unta betina dari batu besar. Dan Allah pun menjawab dan mengabulkan doa Nabi Soleh. Maka keluarlah dari batu besar yang ditunjuk oleh kaum Samud tadi seekor unta betina yang sedang hamil 10 bulan. Kaum Samud yang menentang pun terkejut. Ada yang akhirnya percaya kepada Nabi Soleh dan akhirnya ikut kepada kelompok yang percaya kepada Allah dan menyembah Allah. Namun masih ada kelompok yang tetap saja tidak percaya kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh pun berkata, biarkanlah unta betina ini makan dan minum di bumi Allah. Jangan diganggu, jangan disakiti, karena nanti azab Allah akan sangat pedih. Kelompok kaum Samud yang percaya dan ikut kepada Nabi Soleh tidak berani menyakiti unta betina ini. Bahkan mereka memberikan makan, minum, dan susu perah betina, susu untanya diperah dan digunakan dinikmati para kaum Samud. Nah, kelompok kaum Samud yang menentang Nabi Soleh tetap ingin merencanakan membunuh unta betina. Padahal tadi Nabi Soleh sudah mengingatkan ya adik-adik, jangan disakiti unta betinanya. Namun kaum yang menentang ini tetap saja tidak mengikuti perintah dari Nabi Soleh. Akhirnya mereka sekelompok pria, sekelompok laki-laki merencanakan untuk menyakiti dan membunuh unta betina. Saat unta betina sedang minum, mereka memanah kaki unta tersebut dan menusuk perut unta betina. Unta betina pun mati. Nabi Soleh sangat bersedih. Dan Nabi Soleh mengucapkan, hai kaum Samud yang menentang Allah, tunggulah 3 hari, maka kalian akan merasakan azabnya. Dan adik-adik, benar saja, setelah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, muka-muka kaum Samud yang menentang menjadi hitam. Dan setelah hari ketiga, terdengarlah gemuruh yang besar dari langit yang mengejutkan mereka, dan terjadilah bumi bergetar dan meluluh lantakan bangunan-bangunan mereka. Dan kaum Samud yang menentang Nabi Soleh dan tidak percaya kepada Allah meninggal, dan mereka merasakan azab yang pedih. Nah, adik-adik, dari cerita Nabi Soleh ini kita bisa mengetahui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Soleh mengingatkan kepada kaum Samud bahwa patung berhala itu bukan Tuhan. Bahwa mabuk-mabukan, berjudi, berzina itu tidak baik.
Ya, kaum Samud yang percaya kepada Nabi Soleh, mereka meninggalkan patung berhala, mereka tidak mabuk-mabukan lagi, dan mereka selamat dari azab Allah. Nah, semoga cerita Nabi Soleh tadi bisa mengingatkan adik-adik semua ya, bahwa kita harus selalu berbuat baik dan tetap percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih ya adik-adik yang sudah menonton video cerita tentang Nabi Soleh ini. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi dengan Kakak Gina di cerita nabi-nabi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.